Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita sehat selalu ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana teman-teman hari ini? Apakah kalian sudah sarapan? Jika ada yang belum sarapan, kita sarapan terlebih dahulu ya, karena belajar juga membutuhkan banyak energi loh, dan juga tenaga. Oke, baik, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran ketiga dalam fokus pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Oke. Nah, sebelum masuk dalam materi, kakak akan bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat memahami jenis rangkaian listrik yang terpasang pada rambu lalu lintas. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat memahami panduan umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga biasanya disediakan fasilitas untuk kepentingan umum kan teman-teman, seperti jembatan, taman, masjid, saluran air, tempat sampah, dan juga rambu lalu lintas. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar membuat salah satu fasilitas umum, yaitu rambu lalu lintas. Hal ini sebagai penerapan pengetahuan kalian tentang rangkaian listrik, seri, dan paralel. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kakak mempunyai gambar lampu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu apa ya, Kak? Nah, rambu lalu lintas adalah rambu yang terpasang di persimpangan jalan dan berfungsi sebagai pemberi isyarat lalu lintas. Nah, kita dapat membuat rambu lalu lintas nih, teman-teman. Membuat rambu lalu lintas sederhana dengan memasangkan rangkaian listrik di dalamnya. Dengan demikian, lampu dapat menyala secara bergantian. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kakak ada alat dan bahan. Teman-teman juga bisa lihat ya dalam buku tematik di halaman 80. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman dipersiapkan alat tulis dan buku tematiknya. Dan juga jangan lupa untuk dibaca. Nah, di situ bisa teman-teman lihat ya pada halaman 80 alat dan bahannya. Apa saja sih? Ada gunting, kertas, lem, penggaris, jangka, lampu, fitting lampu, baterai, dan kabel, teman-teman. Oke, selanjutnya, langkah kerjanya nih, teman-teman. Yang pertama, untuk membuat lampu lalu lintas. Yang pertama, bentuklah kardus tebal menjadi bentuk balok dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 40 cm. Langkah yang kedua, lubangi salah satu sisi balok tersebut dengan 3 bentuk lingkaran sama besar. Gunakan jangka agar lebih rapi. Selanjutnya, yang kedua, buatlah rangkaian listrik dalam kotak lampu lalu lintas tersebut. Yang pertama, pasangkan lampu ke lubang fitting. Yang kedua, siapkan kabel sesuai ukuran. Yang keempat, buatlah rangkaian listrik dengan 3 lampu dan 3 saklar serta 3 baterai. Yang keempat, masukkan hasil rangkaian listrik ke dalam kotak rambu lalu lintas. Oke, teman-teman bisa lihat di situ contohnya ada di halaman 81. Ya, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan gambarnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kakak punya pertanyaan nih. Yang pertama, jelaskan alasannya mengapa kalian memilih jenis rangkaian listrik tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah membuat ada contoh sederhana bagaimana cara membuat rambu lampu lalu lintas. Nah, di situ kita memakai 3 lampu, 3 saklar, dan 3 baterai. Nah, teman-teman, kira-kira listrik jenis ini termasuk listrik paralel atau seri ya? Ayo, teman-teman ada yang tahu? Jika teman-teman sudah tahu jawabannya, teman-teman bisa tuliskan di buku ya. Nah, yang kedua, jenis rangkaian listrik apakah yang kalian pilih? Ayo, yang pertama, jenis rangkaian listrik apa yang kalian pilih? Seri atau paralel?
Nah, yang kedua, jelaskan alasannya mengapa teman-teman memilih rangkaian listrik tersebut. Entah itu seri atau entah itu paralel, ya teman-teman. Oke, jangan lupa ditulis di buku ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita seringkali masih merasa kurang tepat dalam menulis sebuah kalimat. Maka dari itu, kalimat berbahasa Indonesia harus mematuhi aturan atau kaidah penulisan yang telah ditetapkan, sehingga tulisan tersebut layak untuk dibaca oleh masyarakat umum. Nah, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI merupakan standar yang mengatur semua kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Oke, teman-teman bisa lihat ya contoh teksnya dalam halaman 83 di buku tematik yang telah teman-teman punya ya masing-masing. Oke, di situ ada judul yang pertama, penulisan yang salah. Nah, itu teman-teman baca terlebih dahulu ya, agar bisa mengerti apa saja sih tulisan yang salah, dan selanjutnya bisa teman-teman baca yang di bawahnya penulisan yang benar. Dan bagaimana cara penulisan yang benar? Seperti itu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ada beberapa perbedaan. Misalnya yang pertama, Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah pada tahun 905 Masehi. Nah, yang pertama, Al-Haytham ini A-nya besar teman-teman. Tetapi penulisan yang benar A-nya kecil. Oke, itu contoh kecilnya ya teman-teman. Teman-teman bisa identifikasi lagi nanti beberapa tulisan yang berbeda. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulan pembelajaran 3 kali ini teman-teman. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang rambu lalu lintas, salah satunya lampu lalu lintas, serta kita mempelajari apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Nah, sebelumnya juga kita telah membahas mengenai Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kesimpulan dari pembelajaran 3 ini, yang pertama, siswa mampu memahami dan mengetahui rangkaian seri dan paralel dalam lampu lalu lintas. Yang kedua, siswa memahami tentang Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham ya? Jika ada yang belum paham, boleh teman-teman tanyakan kepada kakak ataupun kepada Bunda Nina ataupun Bunda Dewi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa ya, tugas yang telah kakak berikan ditulis di buku tematik ya. Jika sudah selesai, boleh dikumpul ke Bunda Nina atau Bunda Dewi. Oke, terima kasih ya teman-teman telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Akhir kata, kakak mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan maupun pengucapan dalam materi pembelajaran pada hari ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pembelajaran daring ya teman-teman.